berkaitan dengan suci dari najis, itu lingkupnya adalah badan, pakaian, dan tempat suci dari najis. Ini ketika nanti kita berkaitan dengan sholatnya secara langsung. Nah hadirin, dari beberapa kasus tentang najis ini dalam sholat, yang pertama hadirin, ketika kita sholat di atas sandal kita, apakah akan terjadi? Bisa terjadi Pak. Contohnya adalah sholat ghaib. Sholat ghaib itu hadirin sah dan boleh dikerjakan di atas kuburan. Maka ketika ada seorang habib yang meninggal kemarin itu dulu disolatkan di pemakaman, ya sah, memang begitu juga, ada dalilnya itu. Tapi kan nggak boleh sholat di atas kuburan. Yang tidak boleh itu ada aturannya, tidak semua sholat. Justru sholat gaib Rasulullah pernah mengerjakan sholat sebelum pemakaman, jadi jenazah itu sudah berada di atas liang lahat, kemudian disolatkan langsung dimasukkan. Nah ketika kita seperti itu hadirin, maka agar klausulnya gini Pak, pola dasarnya, yang dinamakan sesuatu itu bagian dari badan apabila perkara itu melekat kepada diri seorang musolli, orang yang salat itu namanya musolli. Apa sih yang disebut perkara yang menjadi bagian dari badan seseorang atau pakaian dari seseorang? Apabila perkara itu melekat sehingga dia masih ada dalam diri musolli tadi saat perpindahan rukun dari rukun satu ke rukun yang lain, maka itu masih menjadi bagian dari badan ataupun pakaian mereka. Jika tidak menjadi bagian, jika antara rukun satu dengan rukun yang lain itu terpisah perkara itu, maka itu nanti hukumnya tidak menjadi bagian dari badan. Contoh realnya begini Pak, ini konsepnya di situ. Contohnya begini kasusnya, ketika kita sholat di atas sandal, kemudian kaki kita masih memakai sandalnya, maka itu menjadi bagian dari badan atau pakaian seorang musolli. Maka hadirin, tengok di bawah sandalnya. Kalau di bawah sandalnya mutanajis atau sesuatu sudah yang terkena najis, maka sholatnya menjadi tidak sah. Lantas bagaimana solusinya? Maka hadirin, kakinya dilepaskan dari sandal, injak tali sandalnya, maka di situ hukumnya sudah terpisah sandal itu dari bagian tubuhnya, sehingga fungsi sandal menjadi sejenis sajadah dalam sholatnya. Yang dihitung adalah permukaan sandalnya, bukan bawah sandalnya, karena dia tidak melekat dalam diri seseorang tersebut. Ini yang pertama kasusnya dari konsep tadi, yang melekat atau tidak tadi. Yang kedua hadirin, jadi singkatnya, kalau kita sholat di atas sandal, maka bukan sebaiknya, seharusnya atau harus kita mengeluarkan kaki kita, kemudian injak sandal kita, baru kemudian kita sholat di atas sandal kita. Maka fungsi sandal menjadi sejenis sajadah.